Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara-saudara, nats khotbah yang tertulis dalam Evangelium Matius pasal yang ke-20 ayat 29 sampai ayat yang ke-34 untuk Minggu Eksaudi tanggal 24 Mei 2020. Demikian firman Tuhan. Dan ketika Yesus dan murid-muridnya keluar dari Yeriko, orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Ada dua orang buta yang duduk di pinggir jalan mendengar bahwa Yesus lewat. Lalu mereka berseru, "Tuhan, Anak Daud, kasihanilah kami." Tetapi orang banyak itu menegur mereka supaya mereka diam. Namun mereka makin keras berseru, katanya, "Tuhan, Anak Daud, kasihanilah kami." Lalu Yesus berhenti dan memanggil mereka. Ia berkata, "Apa yang kamu kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Jawab mereka, "Tuhan, supaya mata kami dapat melihat." Maka tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan. Lalu ia menjamah mata mereka, dan seketika itu juga mereka melihat, lalu mengikut dia. Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, Minggu Eksaudi, yang artinya dengarlah ya Tuhan seruan yang kusampaikan, yang dikutip dari Mazmur pasal yang ke-27 ayat 7a, yang sekaligus epistel dalam Minggu Eksaudi. Satu permohonan dalam pengharapan untuk belas kasihan. Tetapi saudara-saudara, sebelum kita sampai dalam teks khotbah ini, siapapun dari antara kita, baik secara pribadi, baik keluarga, pasti tidak mengharapkan ada kecacatan dalam organ tubuhnya. Baik itu penyakit, keterbelakangan mental, termasuk cacat salah satu organ tubuh ini. Tetapi apabila itu terjadi, bagaimana sikapmu? Bagaimana imanmu? Apakah engkau menyesali dirimu? Apakah engkau berontak dengan Tuhanmu? Ini satu bagian misteri hidup yang terkadang membutuhkan pergumulan khusus yang hanya bisa diterima dan dijawab oleh iman kita. Kalau hanya menyesali, kalau hanya berontak, percayalah, tak akan pernah menyelesaikan masalah. Mari kita bandingkan dalam kitab Yohanes pasal 9 ayat 1 sampai 3. Demikian firman Tuhan. Waktu Yesus sedang lewat, ia melihat seorang yang buta sejak lahirnya. Murid-muridnya bertanya kepadanya, "Rabi, siapakah yang berbuat dosa? Orang ini sendiri atau orang tuanya, sehingga ia dilahirkan buta?" Jawab Yesus, "Bukan dia.
dan bukan juga orang tuanya, tetapi karena pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam Dia. Saudara-saudara, memang dalam Kejadian pasal 1 ayat 31 dikatakan, maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Tetapi setelah manusia jatuh dalam dosa, dalam Kejadian pasal yang ketiga, maka dunia ini berubah. Alam terkutuk. Manusia akan bersusah payah mencari rezekinya. Wanita harus bertarung dengan nyawa, melahirkan anak-anaknya. Semua ini akibat dosa, akibat pemberontakan terhadap Tuhan, akibat ketidaksetiaan atas firman dan najar Tuhan. Berarti Allah tidak pernah menciptakan yang tidak baik. Karena jelas dan tegas dikatakan, maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Apabila ada di antara saudara-saudara mengalami cacat salah satu organ tubuhmu, atau di antara saudara kita di tengah keluargamu cacat, apa sikapmu? Bagaimana reaksimu? Apakah engkau sesali dirimu? Apakah engkau menyesali keadaan keluargamu atau bertindak pada Tuhan? Sekali lagi saya katakan, hentikan. Karena sudah jelas dan tegas, Yesus katakan ada rencana pekerjaan Allah di dalam dirinya. Kesaksian Yohanes pasal 9 ayat yang ketiga. Saya tahu persis beberapa di antara saudara-saudara kita yang mengalami cacat fisik atau yang dikatakan difabel, ada yang menjadi bos perusahaan besar, yang memimpin staf dan karyawannya, orang-orang yang normal secara fisik. Ada yang mampu menguasai komputer, ada yang mampu menguasai musik, dan banyak lagi yang tidak mungkin saya sebutkan satu persatu dalam khotbah ini. Berarti semua yang dicipta Allah itu baik adanya. Karena menurut kacamata kita, mereka mungkin berkekurangan secara fisik, tapi Yesus tegas berkata bahwa ada rencana pekerjaan Allah di dalam dirinya. HKBP sendiri mengasuh yayasan diakoni hepata di Tobasa. Saudara-saudara yang diasuh melalui yayasan hepata, mereka mampu berkarya. Mulai dari kemampuan membuat keset kaki. Coba kita perhatikan bagaimana rumitnya. Mampu membuat sapu dan lain sebagainya karya-karya tangan. Di antara mereka juga mampu menguasai alat-alat musik, bahkan mampu membentuk satu grup band. Belakangan ini mereka diajarkan berbasis teknologi komputer. Bahkan di antara saudara-saudara kita ada yang menguasai secara sempurna semuanya itu. Apalagi yang mau saudara keluhkan? Apalagi yang mau saudara protes? Jangan hanya di lingkaran sesal. Jangan hanya di lingkaran menghakimi. Apalagi berontak kepada rancangan Tuhan. Semangat, bergerak, bersyukur, dan tetap berpengharapan dalam iman kepada Tuhan kita. Bahwa Tuhan sudah punya rencana khusus bagi mereka.
bahkan bisa melebihi orang-orang yang normal secara fisik. Apabila semangat hidupmu tetap dalam pengharapan pada Tuhan. Saudara-saudara, dalam teks khotbah ini, Minggu Eksaudi ini, diberi dorongan dan motivasi kepada seluruh kita, terhadap saya, terhadap saudara-saudara, bahwa keadaan fisik tidak menjadi penghalang untuk mengenal dan percaya kepada Yesus anak Daud sebagai Mesias, Juru Selamat. Memang secara fisik mereka tidak dapat melihat, tetapi terbukti pandangan mereka tajam secara iman. Disaksikan dalam nats ini pada saat Yesus lewat dari Yeriko bersama murid-muridnya. Dua orang buta berseru, memanggil dengan suara lantang, "Tuhan, anak Daud, kasihanilah kami." Padahal orang banyak di sekitarnya, ramai. Kedua buta ini di tengah suara bising sadar kalau pelan suaranya mungkin tak kedengaran. Maka harus dengan semangat, dengan suara lantang pula, "Tuhan, anak Daud, kasihanilah kami." Walaupun orang banyak melarang, menyuruh mereka berhenti diam, tetapi kedua buta ini tidak mau menyanyiakan kesempatan emas. Semakin dipertegas, semakin diperkuat dengan lantang, "Tuhan, anak Daud, kasihanilah kami." Keadaan dan situasi ini membuat Yesus tergerak hatinya, berbelas kasihan. Dalam kata asli Gerika, ekos, belas kasihan. Dalam bahasa Inggris dikatakan moved by mercy. Maka Yesus menawarkan belas kasihannya. "Apa yang kamu kehendaki supaya aku perbuat kepadamu?" What he want me to do for you. "Tuhan, anak Daud, kasihanilah kami. God, son of David, have mercy on us." Dua orang buta ini tidak minta perak, tidak minta emas, tidak minta duit. Walaupun mereka hidup selama ini jalan meminta-minta, tetapi berhadapan dengan Yesus anak Daud, Sang Mesias Juru Selamat, mental miskin itu, mental meminta-minta itu dibuang jauh-jauh. Orang Jawa bilang mental kere. Itu semua disingkirkan. Mental yang hanya meminta kebutuhan sementara dihentikan. Kedua buta ini memohon belas kasihan Yesus. Eleos. Hati Tuhan tergerak lebih jauh, lebih dalam, menerima dan memahami permohonan itu. Maka dalam ayat 34 dikatakan, "Maka tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan. Lalu ia menjamah mata mereka, dan seketika itu juga mereka melihat, lalu mengikut dia." Mata pun dicelikkan, melihat secara terang benderang sebagaimana yang mereka harapkan selama ini. Saudara-saudara, saya coba merefleksikan nats ini dengan situasi dan kondisi kita saat ini. Baik itu terhadap saya sebagai hamba Tuhan, termasuk terhadap saudara-saudara dimanapun berada. Yang pertama, Matius 7 ayat 7 bersaksi, "Mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat.
ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Di sini ada 3 penekanan kata: minta, cari, dan ketok. Tentu ketiga penekanan ini ada cara, ada teknis, ada sistem, ada metode, tekad bulat, semangat yang membara dengan segala kerendahan hati. Dalam nats khotbah ini, orang banyak melarang kedua buta ini untuk diam. Jangan musik, jangan ribut, dan menghentikan permohonannya. Tetapi justru demikian, kedua buta ini tidak mau menyia-nyiakan kesempatan. Karena yang dihadapi Yesus, Tuhan, Anak Daud, Sang Pengasih. Semangat ini yang perlu menjadi motivasi, dorongan buat kita. Karena kesempatan emas itu jangan sampai berlalu. Raih, tangkap sesegera mungkin. Yang kedua, Viktor Frankl pernah berkata, "Loss of hope and courage can have a deadly effect of man." Yang artinya, bila tidak ada pengharapan dan semangat bagi seseorang, akibatnya hidupnya akan jatuh mengarah kematian. Maka tetaplah berpengharapan, karena belas kasihan Tuhan Anak Daud akan engkau terima. Yang kedua, sebagai motivasi dan dorongan buat kita sekalian, dalam nats ini disaksikan buta secara jasmani, secara fisik, tetapi mata hatinya tidak buta. Karena banyak orang mata fisiknya, mata jasmaninya tidak buta, tetapi mata hatinya, mata imannya buta. Akhirnya akan kehilangan kesempatan dan menjadi beban, menjadi hidupnya tetap menciptakan persoalan di mana-mana. Yang berikutnya, saudara-saudara, motivasi dan dorongan dari kedua orang buta yang disaksikan nats ini menjadi acuan hidup kita bersama, bagi masyarakat secara umum, termasuk bagi kita pelayan-pelayan gereja masa kini. Kedua buta dalam nats ini tidak meminta duit, tidak meminta emas, tidak meminta perak. Sama seperti dalam Kisah Para Rasul, sebagaimana Petrus berkata di depan bait suci itu, "Emas dan perak tidak ada pada saya, tapi dalam nama Yesus engkau berdiri, bangkit dan berjalanlah." Demikian juga dalam orang buta yang disaksikan nats ini, mereka meminta belas kasihan Tuhan. Akhirnya mereka menerima yang terbaik dan jangka panjang sebagai masa depan. Mata fisik mereka melihat indahnya dunia ini sebagai ciptaan Allah. Mental peminta-minta, mental kere harus segera ditinggalkan. Tetapi bagaimana dapat memanfaatkan kesempatan, opportunity, peluang dari belas kasihan Tuhan untuk meraih masa yang akan datang. Jangan sampai ada usaha menggagalkan rencana Allah dan rencana sorga atas pemberian siapapun terhadap gereja, atas pemberian siapapun terhadap hamba Tuhan, tetapi atas pengenalan berkat yang diterima dirinya
keluarganya dan usahanya, engkau patut mempersembahkan itu untuk Tuhan, untuk gereja Tuhan, dan untuk hamba-hamba Tuhan, dan untuk orang-orang yang patut menerimanya. Tetapi jauhkan dari dirimu kesombongan, keangkuhan, dan kepongahan, karena itu semua atas berkat Tuhan. Demikian juga para hamba-hamba Tuhan, jauhkan mental peminta-minta, jauhkan mental kere. Walaupun wajar dan patut membuat suatu proposal, tetapi bagi semua yang diberkati Tuhan, berikanlah dengan ikhlas dan tulus atas kesadaran berkat Tuhan. Dan hamba-hamba Tuhan pasti akan diberikan yang terbaik, akan dicukupkan oleh kuasa Tuhan itu sendiri. Karena jaminan kita, kuasa Tuhan dan Roh Kudus, sebagaimana firman Tuhan pada saat memperingati hari naiknya Tuhan Yesus kembali ke sorga. Bagi yang ada, bagi yang diberkati, dengan kerendahan hati, melihat dan menyadari semua itu adalah kesempatan yang diberikan Tuhan, berkat yang diberikan Tuhan, maka sadarilah ada tanggung jawab untuk Tuhan, sesuai dengan Maliaki 3 ayat 10. Saudara-saudara, orang buta dalam nats ini tidak menyanyiakan kesempatan. Dalam kata asli kairos, dalam bahasa Inggris opportunity, kesempatan itu. Maka kairos, opportunity, kesempatan itu sampai sekarang ada. Jangan sampai lewat. Berseru dengan lantang, Tuhan, anak Daud, kasihanilah aku, kasihanilah keluarga, kasihanilah profesiku, kasihanilah dunia ini sekarang yang sedang dilanda coronavirus COVID-19. Supaya dengan belas kasihan Allah, kita dijauhkan dari segala mara bahaya. Kita dijauhkan dari segala taktik-taktik busuk kejahatan dan segala penyakit. Dan bagi saudara-saudara, saya tetap menganggap saudara-saudara yang berbeda agama dengan saya, yaitu Muslim, yang akan merayakan Idul Fitri 1 Syawal 1441 Hijriah, dimanapun berada. Saudaraku sudah menang melaksanakan puasa selama ini, itu baik, dan kami bersyukur sebagai saudaramu. Bersyukurlah dalam kemenangan ini, dan kami ucapkan selamat menunaikan Idul Fitri atas kemenangan ini. Semoga Tuhan memberkati semua saudara-saudaraku dimanapun berada, dan mari kita raih kesempatan yang diberikan Tuhan kepada kita, supaya mata kita semakin ditajamkan melihat situasi dan kondisi melalui hikmah daripada kuasa Roh Kudus itu. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas berkat-Mu melalui firman-Mu dalam minggu Eksaudi ini. Engkau telah mendengarkan suara kami, keluhan kami, keadaan dan situasi kami, atas belas kasihan-Mu. Kami bersyukur, kami berharap dan yakin akan kuasa dan pertolongan Tuhan, memberikan yang terbaik dalam kehidupan kami, mempertajam mata kami, mempertajam mata hati kami, dan mata iman kami, untuk semakin melihat perbuatan-perbuatan ajaib dari Tuhan dalam kehidupan kami secara pribadi, keluarga, aktivitas, dan di tengah-tengah masyarakat ini. Kami juga memohon Tuhan belas kasihan-Mu, penyakit yang kami hadapi sekarang sesegera mungkin keluar dari kehidupan kami, keluar dari bangsa kami, keluar dari dunia ini, supaya dipulihkan oleh kuasa-Mu melalui tangan-tangan Tuhan yang Tuhan berkati medis dan pemerintah kami, dan kesatuan dalam doa iman. Bapa di sorga, berkati gereja-Mu, berkati para hamba-Mu pendeta, guru huria, Ibil Prodiakones,
dan para sintua. Berkati keluarga, putra-putri mereka, aktivitas mereka, sebagai petani, sebagai pedagang, sebagai pegawai negeri TNI Polri, demikian juga masyarakat dan umatmu dimanapun mereka berada. Mereka semakin memanfaatkan peluang dan kesempatan ini supaya Tuhan memberikan belas kasihan yang terbaik bagi bangsa kami. Dalam nama Yesus.